Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin melakukan monitoring keamanan jaringan menggunakan Debian. Menggunakan Kali Linux. Menggunakan Kali Linux. Sebelumnya perkenalkan nama saya Janova Levi dari saya Muhammad Hidayat dari kelas 12 TKJB. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam topologi. Bisa dilihat di sini terdapat satu buah ISP yang membagikan internetnya ke router gitu, menggunakan Ether 1 untuk routernya. Kemudian router ini membangun jaringan lokal menggunakan Ether 2 dengan IP 192.168.1.1, di mana IP ini nantinya akan menjadi IP gateway untuk klien-kliennya. Misalnya di sini kliennya itu terdapat Debian server, Windows 10 dan juga Kali Linux. Nah, pastikan di sini klien-kliennya ini itu IP-nya satu network dengan si router. Nah, contohnya seperti ini. Si server ini menggunakan IP 192.168.1.2, kemudian Kali Linux-nya 1.3, Windows-nya 1.4. Nah, kalau sekiranya semuanya sudah satu network, kemudian kita pastikan semua klien itu dapat saling terhubung. Misalnya dalam ini saya akan melakukan pengujian koneksi dari routernya gitu, dengan cara melakukan ping ke 3 klien tersebut. Sebelumnya sini sudah melakukan konfigurasi IP address untuk ke internet ataupun klien. Kemudian kita ping ke klien. Yang pertama ada klien server, Debian server, yaitu 192.168.1.2. Kalau udah kita enter, nah di sini statusnya itu reply. Nah, artinya router sudah terhubung dengan server Debian. Kemudian yang selanjutnya adalah IP dari Kali Linux, yaitu 1.3. Nah, di sini Kali Linux itu juga sudah terhubung. Juga sudah kita lakukan ping terhadap Windows Client, di mana Windows Client tadi menggunakan IP 1.4. Dan kita kemudian di sini juga sudah saling terhubung. Nah, di sini kita pastikan kita sudah berhasil melakukan semua perangkat sudah dapat saling terhubung. Selanjutnya kita langsung lakukan monitoring keamanan jaringan menggunakan Kali Linux. Sini kita download Kali Linux-nya. Sini Kali Linux juga jika kita tes ping terlebih dahulu ya ke router, ke gateway, ping yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini juga sudah reply. Artinya Kali Linux-nya sudah terhubung dengan router. Selanjutnya kita untuk pertama-tama kita melakukan scanning gitu. Perintahnya itu nmap, strip, S kecil, P gede. Kita kemudian IP yang ingin kita monitoring. Misalnya mau monitoring apa nih? Kita monitoring router dulu gimana? Router, yaitu 192.168.1.1. Dan kalau udah kita klik enter. Nah, di sini nmap-nya itu akan melakukan scanning. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat informasi hostnya itu, kemudian MAC address, dan MAC address interface yang terhubung ke jaringan Kali Linux-nya. Iya. Selanjutnya kita coba melakukan scanning untuk klien yang lain ya. Misalnya untuk server, yaitu dengan IP nmap-sp 192.168.1.2, yaitu untuk server Debian. Ini bisa kita geser. Nah, sini juga di server Debian itu menggunakan MAC address 0800 dan host itu sedang aktif. Di mana host tersebut itu ini adalah hasil laporan dari klien 1.2. Atau lebih tepatnya IP dari si servernya. Server Debian. Kemudian yang ketiga itu ada Windows Client dengan IP 1.4. Karena kan 1.3 itu adalah IP dari Kali Linux. Nah, kita tunggu scanningnya. Di sini juga terdapat informasi MAC address untuk Windows Client. Nah, setiap device itu MAC address-nya beda-beda ya, dapat dilihat. Nah di situ sampai situ aja kegunaan dari nmap-sp ini yang digunakan untuk scanning ya. Untuk scanning MAC address.
Oke, kalau udah di sini selanjutnya kita Ada. akan melakukan scanning terhadap TCP yang digunakan oleh suatu host gitu. Oh, itu kira-kira perintah yang digunakan itu apa ya? Nah, perintah Ya, oke, perintah yang digunakan adalah nmap min s min S T gede. Oh, ini kayak grup band Indonesia dulu ya. Yoi. ST. ST12. Ah, Nah, oke. kalau ST hangat itu Ada yang lomba. ST hangat tapi Kemudian data. masukkan IP yang IP. ingin kita monitoring gitu. Yaitu utama router dulu nih 192.168.1.1. Kemudian kita tunggu. Oke, di sini ada baterai full. Oh, kita baterainya sudah full. Ya, kita tunggu untuk scanningnya itu cukup lama. Katakan Kentang. ya. Kita tunggu dan tunggu. Ya, di sini cukup lama ya. Apa kita ulang? Kita klik Ctrl C, kemudian masukkan lagi intinya nmap min st besar 192.168.1.1. Oh, ini cukup lama ya. Oke. Apa kita lakukan scanning apa untuk kita server? coba ya ke host yang lain gitu. Oke, kita coba ke 1.2. Sepertinya Oke. Nah, di sini di perintah nmap min st ini kita dapat mengetahui informasi TCP yang digunakan oleh host tersebut gitu. Port dari TCP tersebut juga dapat dilihat. ya, karena di sini ada port 22 untuk service SSH, port 53 untuk domain, port 80 untuk HTTP. Dan di sini ada yang gak kelihatan itu portnya ada 997. Apa itu? Ini close port. Oh. Nah, port yang ditutup. Port itu berarti bukannya aman? Bukannya cukup sekali. Oke, nah di sini terdapat juga ya, dapat dilihat terdapat informasi MAC address-nya juga seperti nmap sebelumnya. Ya, itu min SP. Dan kita tes Windows ya. Windows. Nah, IP 1.4. Gimana nih kalau Windows keamanannya, apakah dia banyak port yang terbuka atau tidak? Oke, di sini sudah nih. Sini port dari Windows yang terbuka itu dia adalah port 135, port 139, port 445 dan 5357. Nah, masing-masing itu memiliki service yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita lakukan scanning kembali ya pada router ya, karena tadi routernya itu belum berhasil. Ini kita scan. Kita tunggu. Oke. Sepertinya untuk routernya ini di sini sangat lama ya. Ya, ada kemungkinan router ini gagal karena ada trouble mungkin. Oke. Atau kita di sini kita coba untuk skip aja. Oke, karena pada intinya itu sama, yaitu untuk melakukan scanning port dan service yang digunakan oleh host. Ya, port TCP. Di sini kita Ctrl C, lalu kita scanning kembali dengan perintah selanjutnya, yaitu nmap min s besar min ss. min screenshot. Min ss ini digunakan untuk memeriksa jumlah portnya gitu dengan cepat, tapi berbeda dengan sebelumnya. Teknik ini dapat membedakan status port yang open, close, dan dari Twitter gitu. Yang terbuka, yang tertutup gitu. Nah,
Di sini perintahnya kita lanjutkan nmap min ss, kemudian IP yang ini dimonitoring. Kita monitoring yang mana dulu nih? Server aja dulu ya. Oke, 1.2. Yes. Oke. Nah, di sini tuh lebih cepat ya, lebih cepat. Cepat, singkat, nggak jelas. Jelas. Oke, kalau udah kita coba untuk host yang lain. Oke. Ya, misalnya Windows 1.4. Di sini, di sini juga cepat nih. Cepat, singkat, padat, jelas. Oke. Kalau udah terakhir routernya. Oke, kita coba router dengan IP 1.1. Ini kita harus tiup dulu. Memang kayaknya routernya rusak. Jadi routernya ada trouble ya. Oke. Kita bisa skip aja. Nah, selanjutnya kita apakah ada lagi melakukan monitoring dengan nmap yang berbeda gitu. Misalnya nmap min x, kemudian f besar. Oke. Insert. Jangan gitu ya, yang gitu nanti ada apa? Kemudian IP yang ini dimonitoring. 192.168 salah satu. Sama dulu ya. Yoi. Karena nggak ada server nggak sih? Asik. Kita tunggu. Sepertinya emang yang paling cepat itu menggunakan min ss ya. Nah, min ss ini digunakan untuk melihat port yang terfilter gitu. Oke. Paket filter ini mencegah terjadinya probe mencapai port. Dilakukan oleh device firewall, airputter atau software firewall pada router gitu. Nah, untuk informasi yang didapat itu bisa dilihat terdapat stepnya itu open filter gitu. Di port itu terfilter. Oke. Tersamsu nggak? Iya. Atau terfilter? Terneselet. Aduh. Kemudian yang terakhir ya ada juga IP Windows ya 1.4. Kita tunggu. Di sini di port Windows itu juga ada 1000 port yang ditutup. Close. Bukan close monitor ya. Sudah ditutup. Oke. Portnya ditutup. Kalau udah mungkin bisa dilanjut ya. Untuk perintah selanjutnya. Oke, apa masih ada nih yang digunakan? Ada dong, masa enggak? Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Yang terakhir itu terdapat min o gitu. Min o besar. Kemudian ketikkan IP yang dimonitoring. 92.168.1.2. Di mana IP ini merupakan IP dari server. Dan kita enter. Nah, sini kita tunggu. Nah, di mana perintah nmap min o ini sangat berguna sekali dikarenakan perintah ini digunakan untuk melihat operasi sistem yang digunakan oleh host tersebut gitu. Oke. Mana nih operasi sistemnya? Misalnya di sini kita akan monitoring si server. Nah, terdapat nih OSCP-nya itu Linux yang berarti si server ini menggunakan operasi sistem Linux. Oke, kita lanjut aja ke yang IP 1.4. Kita pernah tahu nih, pakai yang sama, kita klik enter. Tahu lah. Nih, Oke, senang nggak? Enggak, ini saja. Nah, di sini OS yang digunakan oleh IP 192.168.1.4 itu di sini adalah menggunakan Microsoft Windows Ceban. Ceban tapi 10.000 ini Iya. ada 10. Microsoft Windows 10. Dan itu kan nama yang band Itu tambahin band bukan download. Oke. di band 10. Sampai di sini penjelasan dari kami untuk materi monitoring keamanan jaringan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, gimana? Wabillahi taufiq.